Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa hutan hujan tropis hanya ditemukan di beberapa wilayah di Asia Tenggara, Oseania, Afrika, dan Amerika Selatan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Hutan hujan tropis adalah salah satu jenis bioma, sedangkan tiap-tiap jenis bioma memiliki persyaratan unsur abiotik tertentu untuk dapat tumbuh, salah satunya kondisi iklim. Iklim yang dijadikan syarat adanya bioma hutan hujan tropis adalah suhu rata-rata harian adalah 25 derajat Celcius dengan rata-rata hujan per tahun 2000 hingga 4000 mm. Hanya wilayah Asia Tenggara, Oseania, Afrika, dan Amerika Selatan yang memenuhi kriteria tersebut sehingga bioma hutan hujan tropis hanya tumbuh di wilayah tersebut. Nah, sedari tadi, kita telah membicarakan bioma. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan bioma dan apa saja karakteristiknya? Mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Biosfer adalah komponen dari bumi berupa lapisan yang terdiri atas tanah, air, dan udara tempat berlangsungnya kehidupan. Di dalam biosfer terdapat ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara komponen lingkungan yang hidup atau biotik dan komponen lingkungan yang tidak hidup atau abiotik. Bioma adalah komunitas biologis berupa tumbuhan dan hewan yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas, serta terbentuk sebagai respons dari perbedaan karakteristik lingkungan dan iklim. Bioma serta keseluruhan ekosistem di dalamnya berada dalam biosfer bumi. Bioma memiliki karakteristik tertentu, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bioma telah mencapai komunitas klimaks. Teman-teman, di suatu habitat atau lokasi tempat tumbuhnya vegetasi dan hidupnya hewan di permukaan bumi, akan selalu terjadi suksesi atau pergantian komunitas vegetasi dan hewan yang menempatinya. Tahap akhir dari suksesi adalah membentuk komunitas klimaks. Komunitas klimaks adalah keadaan saat terjadi keseimbangan ekosistem. Nah, di bioma, suatu habitat telah mencapai komunitas klimaks vegetasi dan hewan, sehingga jenis vegetasi dan hewan yang menempatinya cenderung tetap. Contohnya, di suatu wilayah beriklim tropis, semula di permukaan bumi belum ada kehidupan. Kondisi daerah tersebut masih gersang dan tandus. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, mulai tumbuh vegetasi perintis seperti lumut yang akan menggemburkan tanah. Hal ini akan sejalan dengan datangnya hewan seperti semut. Tumbuhan perintis ini akan mengemburkan tanah, sehingga tanah dapat ditumbuhi rumput-rumput yang tahan kekeringan, serta mulai datang dan berkembang hewan seperti belalang dan ulat. Rumput-rumput ini akan tumbuh dengan subur dan tanah akan makin gembur karena akar-akar rumput menembus dan membuat lapuk tanah. Selain itu, mulai terjadi dekomposisi atau proses penguraian sisa tumbuhan yang mati. Terjadinya siklus ini secara terus-menerus berdampak pada makin banyaknya vegetasi yang tumbuh sehingga mengundang hewan seperti tikus dan kelinci untuk datang dan berkembang. Dengan makin subur dan gemburnya tanah, biji-biji semak yang terbawa dari luar daerah, baik oleh hewan maupun angin, akan tumbuh sehingga proses pelapukan makin banyak. Tanah akan mendesak kehidupan rumput dan semak, sehingga tanah akan didominasi oleh pepohonan. Sejalan dengan perubahan vegetasi, hewan di daerah tersebut akan mengalami perubahan bergantung pada jenis vegetasi yang ada, dan hewan akan datang dan pergi seperti ular ataupun burung hantu. Selanjutnya, wilayah tersebut disebut sebagai bioma hutan hujan tropis. Kedua, bioma didominasi satu vegetasi utama. Di suatu bioma, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Akibatnya, penamaan bioma biasanya didasari oleh jenis vegetasi yang mendominasinya. Contohnya, bioma padang rumput yang dinamakan berdasarkan wilayahnya yang didominasi oleh vegetasi berupa rumput dan hampir tidak ditemukan adanya pepohonan. Ketiga, setiap jenis bioma memiliki vegetasi dan hewan yang berbeda. Masing-masing bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Setiap bioma memiliki karakteristik lingkungan dan iklim berbeda, sehingga hanya optimal untuk kehidupan vegetasi dan hewan tertentu saja. Akibatnya, masing-masing bioma hanya dihuni oleh tumbuhan dan hewan yang berbeda. Contohnya, di bioma tundra yang berada di wilayah beriklim dingin dengan kondisi permukaan bumi yang hampir seluruhnya ditutupi oleh lapisan es, vegetasi yang dapat hidup adalah lumut dan rumput, dengan hewan yang mampu hidup umumnya adalah mamalia kecil seperti tikus. Keempat, bioma memiliki komunitas vegetasi dan hewan yang stabil. Bioma memiliki komunitas atau sekumpulan makhluk hidup sejenis, baik vegetasi maupun hewan, yang stabil sepanjang masa. Hal ini disebabkan bioma telah mencapai komunitas klimaks. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa komunitas vegetasi dan hewan ini dapat terganggu kestabilannya oleh adanya kejadian tertentu, seperti bencana alam, wabah penyakit, perubahan iklim global, atau gangguan manusia.
Contohnya, bioma hutan hujan tropis di Indonesia, yang sebagian wilayah hutannya dibuka untuk kegiatan pertanian sawit menyebabkan adanya perubahan komunitas vegetasi dan hewan di bioma tersebut. Kelima, bioma terbentuk karena unsur abiotik yang memengaruhi unsur biotik. Bioma terbentuk karena unsur abiotik berupa iklim dan letak geografis memengaruhi kemampuan unsur biotik berupa vegetasi dan hewan dalam berhabitat di permukaan bumi. Contohnya, di wilayah yang memiliki iklim sangat panas dan kering, serta kondisi tanah yang sangat kering dan berpasir, menyebabkan hanya sejumlah vegetasi dan hewan yang dapat hidup. Salah satunya adalah kaktus yang mampu bertahan hidup pada kondisi sulit air karena memiliki akar tanaman yang panjang dan daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Selain itu, ada pula hewan unta yang mampu menyimpan cadangan air di punuknya. Keenam, bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Bioma memiliki wilayah yang sangat luas. Hal ini disebabkan bioma merupakan komunitas utama dunia yang diklasifikasikan menurut vegetasi yang dominan dan dicirikan oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan tertentu yang memiliki kesamaan sehingga mencakup wilayah yang luas. Contohnya, bioma tundra Arktik terjadi di wilayah dengan kondisi tanah yang sebagian diselimuti oleh lapisan es akibat jenis iklimnya yang berupa iklim dingin. Oleh karena itu, bioma tundra Arktik akan menutupi wilayah di permukaan bumi yang terletak pada 66,5 derajat hingga 90 derajat lintang utara. Bioma tidak memiliki batas yang tegas sehingga makhluk hidup dapat melakukan migrasi ke bioma lain. Contohnya, hewan karibu melakukan migrasi dari bioma tundra dengan iklim yang sangat dingin ke bioma taiga yang lebih hangat dibandingkan bioma tundra saat musim dingin terjadi. Bioma adalah komunitas biologis berupa tumbuhan dan hewan yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas, serta terbentuk sebagai respons dari perbedaan karakteristik lingkungan dan iklim. Bioma memiliki 6 karakteristik tertentu, yaitu telah mencapai komunitas klimaks, didominasi satu vegetasi utama, memiliki vegetasi dan hewan yang berbeda di setiap jenisnya, memiliki komunitas vegetasi dan hewan yang stabil, terbentuk karena unsur abiotik yang mempengaruhi unsur biotik, serta memiliki wilayah yang luas.